Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Brian Daniel Purba dari Prodi Teknik Industri akan mempresentasikan tentang percobaan interferensi modul 5. Di sini tujuannya yaitu memahami fenomena gejala gelombang khususnya interferensi itu sendiri. Di sini ada dua rumus, yaitu rumus interferensi konstruktif. Rumusnya ada d sin theta sama dengan m lambda atau dp per L sama dengan m lambda. Yang kedua ada rumus interferensi destruktif pola gelap d sin theta sama dengan buka kurung m min setengah tutup kurung lambda atau dp per L buka kurung m min setengah tutup kurung lambda. Keterangannya adalah D jarak antar celah, M mode interferensi, lambda panjang gelombang, P jarak antara garis terang atau gelap ke N dari pusat atau antara dua garis terang atau gelap. L jarak antar celah ke layar. Di sini kita memakai alat dan bahan, yaitu yang pertama modul eksperimen ini sendiri, yang kedua software PET simulation chart and field, yang ketiga lab komputer atau laptop. Di sini saya beritahukan terlebih dahulu bahwa di modul ini tidak ada perhitungan manual, yang ada hanya screenshot dan memakai praktek PET simulation itu sendiri. Kita langsung masuk ke hasil data, yaitu di sini ada memakai 6 warna, data 6 warna. Di kelompok kami menggunakan 6 warna ini karena di pilihannya memakai warna opsional atau bebas. Di kelompok kami menggunakan warna Tosca, hijau, ungu, biru, kuning, dan coklat. Yang pertama kita masuk ke warna Tosca. Di sini kita langsung memasuki ke PET simulation. Di sini kita memakai laser, frekuensi memakai warna biru Tosca. Langsung ke graf untuk mengukur gelombangnya, dan kita langsung pencet ini untuk menunggu gelombangnya sampai full biar kita bisa mengukur gelombang warna biru Tosca ini. Kita skip, kita ukur memakai meteran ini, kita ukur panjang gelombangnya. Di sini panjang gelombang 455,9 nm dan di modul ini 457,2 nm. Di sini saya beritahukan bahwa ini adalah perhitungan dari kelompok kami, dan di sini saya menghitung mandiri atau sendiri. Mohon dimaklumi jika ada hanya mendekati dan tidak sama seperti yang ada di modul ini, dikarenakan saya mandiri dan ini hasil dari kelompok kami. Di sini di saya perhitungannya 455,9 nm dan di modul ini 457,2 nm. Masih mendekati, tidak apa-apa, kita langsung masuk ke warna hijau. Jika sudah mengganti frekuensi warna hijau ini, kita langsung masuk ke supply untuk menunggu hasil dari gelombangnya sampai full di layar hitam ini. Sekali lagi, jika sudah full, langsung kita skip dan kita langsung ukur gelombangnya. Di sini gelombangnya, panjang gelombangnya 507,4 nm dan di modul ini kita lihat 521,9 nm. Tidak apa-apa, masih mendekati karena ini hasil dari kelompok kami. Dan di sini saya menghitung di PET simulation ini perhitungan dari saya sendiri. Kita langsung masuk ke warna ungu. Kita ganti frekuensinya menjadi warna ungu. Kita play lagi, kita tunggu sampai warnanya full layar. Jika sudah full, kita
Pause dan kita hitung lagi panjang dari gelombang ini. Di sini panjang gelombang 411,9 nm. Di modul ini 426,0 nm. Masih mendekati, tidak apa-apa. Kita langsung menuju ke warna biru. Kita ganti ke warna biru. Kita apply. Kita tunggu hasilnya. Kita skip. Dan kita hitung gelombang, panjang gelombangnya. Di sini panjang gelombang 448,6 nm. Di modul ini warna biru 446,8 nm juga, berarti sama. Kita langsung ke warna kuning. Kita ganti frekuensinya menjadi warna kuning. Kita apply. Kita tunggu hasilnya. Kita skip. Kita hitung panjang dari gelombang warna kuning ini. Gelombang warna kuning ini 507,3 nm. Di sini warna kuning 596,7 nm. Tidak apa-apa, masih mendekati juga. Kita langsung ke warna yang terakhir, yaitu warna coklat. Kita ganti lagi frekuensinya ke warna yang coklat. Kita apply, kita tunggu. Jika sudah, kita langsung hitung lagi panjang gelombangnya menggunakan meteran ini. Di sini warna coklat 750,0 nm. Di modul 786,6 nm. Tidak apa-apa, masih mendekati juga. Kesimpulan dari yang kita ambil dari 6 warna ini, yaitu gelombang terkecil sampai gelombang terbesar adalah warna ungu, biru, toska, hijau, kuning, dan coklat. Kita langsung ke tabel yang kedua, yaitu superposisi 2 gelombang. Di sini kita menggunakan warna merah, hijau, dan ungu. Di sini separasionya menggunakan angka 1000 nm, 2000 nm, dan 3000 nm. Kita menggunakan opsional yang kedua, yaitu interference. Kita langsung klik saja. Kita memakai yang laser lagi, dan kita menggunakan screen intensity untuk melihat gelombangnya. Kita langsung ke angka separation 1000 nm. Jika sudah, kita langsung pencet lasernya. Kita tunggu hasilnya. Di sini bisa kita lihat gelombangnya kecil, amplitudenya juga sedang. Di sini lembahnya sangat berjauhan. Kita langsung ke angka 2000 nm. Kita lihat perbedaannya. Kita tunggu. Di sini bisa kita lihat perbedaan angka 500 nm ini dan mohon maaf, separation 1000 nm ini dan 2000 nm ini berbeda seperti yang tadi. Gelombangnya ada 3 dan amplitudenya juga sama. Gelombangnya masih sama juga. Kita langsung masuki angka 3000 nm. Di sini bisa kita lihat dia warna hijau ini gelombangnya ada banyak di sini ya. Ke angka separation 3000 nm ini gelombangnya masih banyak, bertambah banyak, mohon maaf. Dan amplitudenya juga masih kecil di sini. Masih seimbang di sini gelombangnya. Kita langsung ke warna merah. Seperti ini. Tadi warna hijau, mohon maaf. Kita nomor 2 dulu dan kita langsung ke nomor 1, yaitu warna merah. Kita bisa lihat tadi dari praktik yang kita lakukan sama dengan yang modul ini screenshot. Kita langsung ke warna merah. Frekuensinya kita ganti ke warna merah.
Kita play, kita tunggu hasilnya. Mohon maaf, kita ganti dulu ke separuh angka 1000. Di sini bisa kita lihat beda dengan yang warna hijau tadi, gelombang di sini lebih agak tinggi dari yang warna hijau tadi. Di angka 1500 MI ada satu gelombang dan lembahnya sangat berjauhan. Gelombang ini sedang amplitudenya dan bergerak terus gelombangnya. Kita langsung masuk ke 2000 NM. Di separation 2000 NM ini kita bisa lihat gelombangnya, perbedaannya ada 3 dan bergelombang terus. Di sini amplitudenya juga sedang, lembahnya juga sama. Sangat perspektif sekali di sini gelombangnya. Kita langsung masuk ke separation 3000 NM. Ntar kita cocokkan dengan yang modul di modul. Kita langsung play, kita tunggu hasilnya. Bisa kita lihat gelombangnya ada 3 bersamaan, dan yang tidak kelihatan juga ada, lembahnya juga sama, amplitudenya juga sama. Di sini warna agak lebih gelap, di sini juga gelombangnya sedikit bertambah. Kita langsung masuk ke yang warna ungu, yaitu warna terakhir di tabel ini. Langsung ke frekuensinya, ganti warna ungu di sini. Kita separasinya ganti ke angka 1000 nm. Di sini bisa kita lihat perbedaannya dengan yang warna merah dan hijau tadi. Di warna yang gelap ini. Bisa kita lihat perbedaannya, gelombang di sini agak lebih banyak dan lembahnya yang agak lebih berdekatan. Amplitudenya juga sedang, tidak seperti warna yang lebih cerah tadi. Kita langsung ganti ke angka separation 2000 nm. Kita tunggu sampai full dan kita lihat perbedaannya. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Gelombangnya muncul, amplitudenya sedang. Di sini ada 5 gelombang yang terlihat di intensity ini. Dan gelombangnya sangat terus bergerak. Kita langsung masuk ke angka separation 3000 nm. Kita tunggu. Di sini perbedaannya sangat signifikan sekali daripada warna merah dan hijau tadi. Di separation 3000 nm ini gelombang yang ada yang terlihat di intensity ini sangat banyak. Ada lebih dari 6 gelombang. Dan tetapi amplitudenya kecil di sini bisa kita lihat. Kita cocokkan yang kita praktekkan dan yang ada di modul ini. Sangat sama. Kita langsung masuk ke kesimpulan tabel 2 ini, yaitu semakin ke kiri urutan warna dan semakin panjang jarak maka celah warna atau interferensi maksimum maupun minimum yang dihasilkan semakin banyak celah gelap dan terang. Kita masuk ke tabel celah tunggal dan celah ganda. Di celah tunggal, kelompok kami di modul ini kita memakai warna biru tua. Atau lebih ke ungu-unguan kita bisa lihat. Dan celah ganda ini kita memakai warna kuning. Di perbedaan celah ganda ini bisa kita lihat di celah ganda ini ada lebar celah dan jarak pemisah. Jika di tabel celah tunggal ini hanya ada lebar celah.
Kita langsung ke page simulasinya dan kita bisa lihat di sini ada optional slit. Kita memakai optional yang slit, kita klik dan kita memakai yang laser lagi. Di sini untuk one slit itu untuk celah tunggal dan two slit untuk celah ganda. Kita memakai one slit untuk celah tunggal dan amplitudenya kita memakai warna biru tua. Agak keunguan di sini. Nah, memakai slide white yaitu lebar celahnya 500 mm. Kita ganti 500 nm dan kita memakai screen intensity lagi seperti tabel 2 tadi. Kita langsung play, klik. Kita tunggu hasilnya yang keluar. Nah, di sini bisa kita lihat gelombang yang dihasilkan dari warna ini kecil dan gelombangnya tidak terlalu terlihat di sini. Amplitudenya juga sangat kecil. Kita langsung masuk ke separation 1000 nm. Kita ganti slide weight-nya, kita lihat perbedaannya sebentar. Kita ganti dulu. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya sangat beda dengan separation 500 nm tadi. Di separation 1000 nm ini, warna ini gelombangnya ada satu dan amplitudenya lebih tinggi dari separation 500 nm tadi. Kita lihat di modul sama. Kita langsung masuk ke separation 1500 nm. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini separation 1500 nm, amplitudenya sangat tinggi sekali dan di sini langsung ada arah menurun di sini, tidak langsung menurun dan bisa dikatakan ada sedikit kenaikan gelombang. Nah, kita ukur dengan alat electric field ini untuk melihat gelap dan terangnya. Di sini bisa kita lihat gelombangnya masih sama, arah atas ke bawah, tapi lebih cepat yang terang. Gelombang terang lebih cepat kecepatannya daripada yang gelap, tapi arahnya masih sama dari atas dan ke bawah. Dapat kita simpulkan di tabel ini yaitu intervensi celah tunggal dengan mengamati perbedaan amplitude gelombang sebelum memasuki celah dan setelah memasuki celah dapat disimpulkan bahwa amplitude gelombang sebelum memasuki celah dengan sumber cahaya yang terang diperoleh gelombangnya tinggi dan sesudah memasuki celah memperoleh gelombangnya lebih rendah. Dan interferensi yang dihasilkan semakin panjang, lebar celah yang digunakan semakin tinggi titik puncak gelombang yang dihasilkan. Kita langsung masuk ke celah ganda, yaitu tabel terakhir ini dari modul ini. Di sini ada lebar celah dan jarak pemisah. Kita memakai warna kuning. Kita langsung masuk ke page simulasinya. Kita ganti ke two slit. Nah, di sini bisa kita lihat slit weight untuk lebar celahnya di angka seperti kita lihat di modul ini di angka 500 lebar celahnya. Kita ganti slide weight-nya ke angka 500 nm dan slide separation-nya seperti yang di modul ketik angka 1000. Kita lihat, kita samakan, kita cocokkan. Nah, di sini 1000, di sini 500 untuk slide separation dan slide weight 1000. Kita langsung play, kita tunggu hasilnya untuk yang celah ganda ini. Di sini bisa kita lihat gelombangnya yang ada di tengah lebih menjulang ke tinggi amplitudonya dan yang atas dan bawah sama. Tidak terlalu tinggi
Yang membedakan di sini gelombang yang tengah amplitudenya lebih tinggi dari atas dan bawah. Kita langsung ke slit separation 2000 seperti yang di modul ketik. Kita lihat perbedaannya. Nah, di sini bisa kita lihat gelombang yang dihasilkan di tengah ada 3 gelombang yang dihasilkan dan di atas dan bawah tidak terlihat seperti gelombang yang ada di tengah. Perbedaannya di sini bisa kita lihat amplitudenya juga kecil. Kita langsung masuk ke slit separation 3000 nm. Di slit separation 3000 nm ini gelombang yang dihasilkan ada gelombang tetapi kecil sekali amplitudenya seperti kita lihat di modul ini. Mohon maaf, ternyata warnanya salah. Sekali lagi mohon dimaklumi. Untuk ini kita ganti ke slit separation 1000. Mohon maaf sekali. Nah, di sini kita memakai warna kuning. Kita langsung play. Kita tunggu hasilnya. Gelombang yang dihasilkan di sini yang tengah lebih menjulang tinggi amplitudenya, yang atas dan bawah rendah. Perbedaannya ada di gelombang yang di tengah ini. Seperti kita lihat di modul ini. Kita langsung masuk ke jarak pemisah celah 2000. Bisa kita lihat perbedaannya. Ada 3 gelombang di tengah, yaitu ada gelombang yang ada 3 gelombang dengan amplitudo yang rendah. Di atas dan bawah gelombangnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu terlihat gelombangnya. Kita cocokkan dengan yang ada di modul. Sama. Kita langsung masuk ke yang 3000 nm. Sini slit separation-nya kita ganti ke angka 3000 nm. Nah, kita bisa lihat gelombangnya kecil. Ada 4 gelombang dengan amplitudo yang kecil, atas dan bawah tidak terlalu signifikan. Perbedaannya dengan yang 500 dan 1000 gelombangnya. Jika slit separation ke angka yang lebih tinggi, maka gelombangnya juga akan bertambah banyak, tapi amplitudenya juga kecil. Kita skip, kita cocokkan. Nah, sama seperti yang ada di modul, kita langsung masuk ke lebar celah 1000 nm. Kita tunggu. Di sini kita memakai slit separation di angka 1000. Di sini bisa kita lihat gelombang yang dihasilkan ada 1 dan tidak langsung menurun. Di sini ada lembahnya yang sedikit langsung menurun. Amplitudonya juga tinggi di sini. Bisa kita lihat. Kita samakan, kita cocokkan dengan ada yang di modul dulu. Sama. Kita langsung masuk ke jarak pemisah 2000. Slit separation 2000. Kita lihat perbedaannya. Di sini gelombang atas dan bawah signifikan sama, amplitudonya sedang, tapi yang membedakan itu gelombang yang di tengah, amplitudonya lebih kecil dari atas dan bawah. Kita cocokkan lagi, sama. Kita langsung masuk ke jarak pemisah 3000 nm. Nah ini kita ganti slit separation-nya ke angka 3000. Bisa kita lihat perbedaannya dari angka slit separation 1000 dan 2000 nm tadi. Di gelombang ini
gelombangnya tidak langsung menurun dari yang atas dan bawah. Kita lihat gelombang atas dan bawahnya tidak langsung menurun, tetapi gelombang yang di tengah itu tidak ada gelombang, amplitudenya sangat tidak ada. Adanya cuma di atas dan bawah. Dan ada lembahnya. Langsung kita cocokkan ke ini tabelnya. Sama. Kita langsung masuk ke perhitungan terakhir yaitu 1.500, lebar celahnya 1.500 dan jarak pemisahnya 1.000. Kita pause dulu, kita ganti ke angle straight weight ke angle 1.500. Sisi parasannya 1.000. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini lebih beda sekali perbedaannya dari slide white 1.500 dan 1.000 tadi kita bisa lihat. Perbedaannya di sini ada satu gelombang di tengah, amplitudenya tinggi, tetapi ada lembah di sini untuk menurun, tidak langsung menurun di sini. Kita cocokkan dengan ada yang di modul, sama. Kita langsung masuk ke jarak pemisah 2.000. Kita ganti slide separuhnya ke angka 2.000. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Di sini ada dua gelombang di atas dan bawah. Gelombangnya itu amplitudenya tinggi. Tetapi yang di tengah gelombang ini kecil sekali. Tidak langsung menurun gelombang ini, tetapi ada lembah untuk menurun perlahan. Kita cocokkan lagi dengan ada yang modul sama ini. Kita langsung masuk ke perhitungan terakhir yaitu jarak pemisah 3.000. 3.000. Kita ganti slide separuhnya, kita lihat perbedaannya. Kita bisa lihat perbedaannya atas dan bawah gelombangnya amplitudenya sangat tinggi, tetapi yang di tengah ada satu gelombang yang kecil amplitudenya. Perbedaannya itu atas dan bawah besar, amplitudenya yang di tengah kecil. Kita cocokkan dengan ada yang di modul. Sebelum masuk ke kesimpulan, kita hitung dulu gelombang gelap dan terangnya. Sama seperti celah tunggal, di sini kita lihat gelombang terang selalu lebih cepat daripada yang gelap. Tapi gelombangnya juga sama, masih ke atas dan bawah, masih signifikan gelombangnya, tapi lebih cepat terang daripada yang gelap. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari modul ini, dari tabel yang terakhir celah ganda ini, yaitu bisa kita ambil, yaitu adalah lebar celah dan jarak pemisah menjadi penentu banyak atau sedikitnya pola gelap maupun terang yang akan terbentuk. Semakin panjang lebar celah dan jarak pemisah, maka pola yang terbentuk akan sedikit, dan kebalikannya, semakin pendek lebar celah namun semakin panjang jarak pemisah, maka pola yang akan terbentuk banyak. Nah, kita langsung masuk ke kesimpulan modul ini. Dari tabel 1, 2, dan 3, 4 kita simpulkan, yaitu yang pertama adalah panjang gelombang dipengaruhi oleh warna yang diuji cobakan. Semakin ke kiri gelap, warna yang dipilih semakin kecil panjang gelombang yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin ke kanan terang, warna yang dipilih semakin besar panjang gelombang yang dihasilkan. Kesimpulan yang kedua yaitu tabel 2, semakin ke kiri urutan warna dan semakin panjang jarak maka celah, maka warna atau interferensi maksimum maupun minimum yang dihasilkan semakin banyak, celah gelap dan terang. Kesimpulan yang ketiga yaitu amplitude gelombang sebelum memasuki celah dengan sumber cahaya yang terang diperoleh gelombangnya tinggi, dan sudah memasuki celah memperoleh gelombangnya lebih rendah, dan interferensi yang dihasilkan semakin panjang lebar. Celah yang digunakan semakin tinggi, titik puncaknya gelombang yang dihasilkan. Kesimpulan yang terakhir, yang keempat, yaitu lebar celah dan jarak pemisah menjadi penentu banyak atau sedikitnya pola gelap maupun terang yang akan terbentuk. Semakin panjang lebar celah dan jarak pemisah, maka pola yang terbentuk akan sedikit.
Dan kebalikannya, semakin pendek lebar celah namun semakin panjang jarak pemisah, maka pola yang akan terbentuk banyak. Sekian dari penjelasan presentasi dari saya, Brian Daniel Purba. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang kata di presentasi ini. Saya pamit undur diri. Salam sejahtera bagi kita semua.